saya mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bertakwalah kepada Allah. Jamaah, apa itu takwa? Kita kan puasa itu apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum qawli wa lakum fil Qur'anil 'azim. Alhamdulillah, enak banget ini Jumatan di Al-Isra. Kenapa? Cepat khutbahnya. Bukan khutbahnya cepat, kau yang tidur. Ya. Biasanya seperti itu. Apa itu takwa? Tiap Jumat khatib mengulangnya. Takwa, 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 takwa. Ternyata kalau kita buka Al-Quran, tidak pernah takwa itu berdiri sendiri. Pasti ada lanjutannya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, yang lurus, yang benar. Sadida itu ada kata dalam surah Al-Kahfi, sadda. Sadda itu artinya bendungan. Untuk apa itu gunanya bendungan? Bendungan itu menahan air supaya tidak ada celahnya. Kapan bocor sedikit hancur. Kapan retak itu bendungan hancur. Apa maksudnya? Ucapan itu harus sadida. Sadida itu bermakna lurus, jujur, benar. Kita orang Indonesia banyak tidak enakannya. Kadang tidak suka tapi bilang ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Enggak enakan orang tuanya. Anak gadisnya dijemput sama cowok asing, enggak enak dia kasih izin anaknya. Enggak apa-apa lah, Ma. Anak zaman sekarang memang begitu. Istrinya apalagi dia tanya anaknya, "Nak, enggak punya pacar?" Dia tanya anaknya, "Kok kau enggak punya pacar?" Subhanallah, orang tuanya yang suruh anaknya pacaran. Saya sama Jihan ketemu di TikTok. Jadi kalau ada ustadz yang mengharamkan TikTok, saya yang paling pertama maju. Seandainya tidak ada TikTok, saya tidak ketemu jodohku. Kalau ada ustadz mengharamkan TikTok, ayo kita berdebat. Karena saya ketemu jodohku di TikTok, salah satu platform. Jadi salah satu media saja. Media sosial itu seperti pisau, Bu. Bisa dipakai memasak, bisa dipakai membunuh. Ya terserah kita. Terserah kita. Ibu-ibu Facebooknya dipakai buat apa, Bu? Kalian dulu sekarang yang Facebook semua. Jangan pakai sosial medianya untuk menghujat orang, pakai berita hoax. Saya saja menyesal kasih kenal Facebook sama bapakku. Ya dulu tidak main sosmed, tapi saya kenalin. Ya Allah, sekarang scroll aja terus. Terus gampang sekali percaya berita hoax. Kan banyak sekali berita hoax itu di Facebook. Ya, di sosial media itu gunakan untuk kebaikan. Ya, bagaikan pisau, bisa dipakai untuk memasak, tapi bisa juga dipakai untuk membunuh. Jadi bukan salah medianya, tapi bagaimana supaya kita menggunakannya. Jamaah. Oh, jamaah. Ucapkanlah perkataan yang jujur, takwa. Takwa itu pasti ada sambungan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang jujur. Berarti kalau kita jujur itu bagian daripada ketakwaan. Apalagi ayat yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Ibu, mumpung ibu-ibu belum mengantuk, minta maaf saya, Pak. Saya itu kalau ceramah lebih banyak ke ibu-ibu. Saya jarang itu, Pak. Saya jarang. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak itu tidak diperhatikan saja, tidak disapa saja, mereka fokus. Kalau ibu-ibu udah dicerita masih ngobrol juga tuh. Kita udah ke ibu-ibu masih ngobrol.
Padahal udah disapa dari tadi. Canda saya nih. Jamaah. Ya, jadi kalau wajar karena kata dokter Aisyah, perempuan itu mengeluarkan berapa kata sehari? 17.000 sampai 20.000 kata. Jadi wajar ibu-ibu kalau chatting sama suaminya, Pak ini. Kalau masih pagi masih dibalas, oke. Kalau udah agak sore sedikit, jempol. Kalau udah malam itu udah dibalas lagi, tinggal dibaca aja. Jangan marah Bu, karena memang begitu katanya dokter Aisyah, bukan saya yang bilang, dokter Aisyah Dahlan. Perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan. Kalau laki-laki cuma menghabiskan berapa kata sehari? 9.000 ya kalau tidak salah. Ya, jadi memang perbedaan sangat berbeda. Jadi kalau ibu-ibu bawel di rumah udah kita oh ya, oh ya, oh ya. Jadi itu katanya 3 kata magic dari Ustadz Benri. Perempuan itu cuma mau digituin aja. Oh ya, oh ya. Jadi kita lagi main nonton bola atau kita lagi ngopi, kita lagi main game, istri ngomong udah gitu aja. Oh ya, oh ya, itu 3 kata itu. Ya, tapi jangan juga nggak direspon. Ya maaf. Takwa. Tadi ayat yang dibacakan surah Al-Hasyr. Tujuannya puasa itu adalah takwa. Kata Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah, kira-kira Bu, tahu nggak kita kapan mati? Nggak tahu. Tapi kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sama dengan begini, Ibu, saya mau datang ke rumah Ibu. Pokoknya kalau saya datang, Ibu masak coto Makassar. Atau saya bilang begini, suami Ibu bilang begini, Ma, kalau Papa pulang, Mama udah standby di depan pagar. Tapi nggak ngasih tahu kapan pulangnya. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Kata suaminya begini, pokoknya kalau saya pulang saya nggak mau tahu. Mama harus sudah ada di depan pintu. Tapi nggak pernah ngasih tahu jam berapa pulangnya. Apa yang harus Ibu lakukan kira-kira? Standby di depan pintu, kapanpun dia akan pulang. Sama dengan Allah. Kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti satu-satunya cara apa? Standby mati. Standby mati kapan saja. Dan jaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia. Nah, itulah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Takut mati seandainya dia mati tidak dalam keadaan beriman. Jamaah. Kata Al-Quran, Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Nah, ayat takwa dalam Al-Quran kita lanjutkan setelah Bapak ini menemukan pintu keluar. Seksi konsumsi. Ya kan? Yang masak ayam kampung tadi itu ya. Bapak udah makan malam belum? Belum ya? Ini sambung ya? Habis sholat isya langsung dulu ya? Belum pada makan malam nih? Oh baiklah kalau begitu ceramah saya sampai 10:30 saja. Karena belum makan. Seandainya sudah makan sampai jam 12, Anda puas, saya lemas. Saya bahagia sekali Bu sekarang sebenarnya itu karena sudah ada istri yang menemani. Sebenarnya istriku belum pakai nikob, belum pakai cadar. Cuma kalau temani saya ceramah di luar pakai cadar, supaya tidak capek foto-foto. Iya. Jadi subhanallah, kenapa Bu? Enggak, itu cadar pengganti masker sebenarnya. Daripada buka pasang masker, baik pakai cadar sekalian. Cadar syar'i, masker syar'i. Ya, subhanallah. Saya sama Jihan beda usia 8 tahun. Kami tidak pernah bicara sebelumnya, tidak pernah ngobrol sebelumnya. Namanya jodoh, ya begitu. Ketemu di TikTok, aku bilang memang kan konsumsi. Kalau saya asli Sulawesi, orang Bugis, orang Maros.
Jihan orang Batam, mamanya Padang Jawa, bapaknya Jawa Betawi. Lahir di Batam, besar di Batam, kuliah di Bandung, sekarang udah pada pindah di Megamendung di Bogor. Jadi kalau kutanya di mana kampungmu, dia juga tidak tahu di mana kampungnya. Tidak punya kampung. Ya, kita ketemu pertama kali di pondok karena saya DM Instagramnya. Pas saya lihat, boleh juga nih. Iya, karena kita laki-laki itu dari mata turun ke hati. Kalau udah suka dari hati naik ke mata. Itu kalau sudah cinta. Makanya jangan istikharah kalau udah jatuh cinta, jangan. Istikharah itu pas netral. Makanya saya sama Jihan, karena saya udah suka duluan, bukan saya istikharah. Saya minta Ustadz Abi Maki, Ustadz Maulana, guru-guruku, orang tuaku. Karena kalau saya pasti jawabannya bagus, karena udah suka duluan. Nah, saya suruh orang lain yang netral, orang lain yang tidak kenal. Kasih fotonya sama namanya, selesai. Tolong istikharahkan. Ya, fas'alu ahla dzikr. Ya, bertanyalah kepada ulama. Akhirnya 2 minggu setelah aku kasih Ustadz Abi Maki, ada jawabannya. Kata Ustadz Abi Maki, tidak ada manusia sempurna, tapi dia baik. Nah, datanglah aku ketemu. Tapi itu sudah ketemu pertama kali. Pas pertama kali ketemu, kan harus ada tanadzur. Jadi dalam Islam itu bukan hanya ta'aruf, tapi tanadzur, lihat langsung. Nggak boleh juga kita, ini cewek-cewek kalau punya anak gadis bu yang tidak mau pacaran, minimal Instagramnya jangan dikunci. Bagaimana kita cowok-cowok mau intip mukanya, ya kan? Dan juga jangan terlalu kencang editnya. Karena siapa tahu burung nuri di foto, pas ketemu burung hantu. Ya, kamera pakai B13, ada tuh kamera selfie B13. Atau kamera TikTok, wah itu parah sekali tuh penipuannya itu. Ya, jadi janganlah dikunci nih buat adik-adik teman-teman cewek. Minimal ada mukamu satu di situ, ya minimal ada satu mukamu di situ. Jangan juga yang terbuka, karena jangan juga tabarruj, ya pakaiannya yang tertutup yang syar'i saja. Minimal ada di situ foto keluarga, satu keluarga. Tapi kalau yang pakai cadar bagaimana Ustaz? Ya udah, jangan tunjukkan wajahnya. Tunjukkan saja wajahnya orang tuamu dua-duanya. Karena kita laki-laki bakal prediksi. Orang tuanya kita lihat. Kan banyak dulu saya sebelum menikah itu ibu-ibu. Kan saya sering hadir majelis taklim ibu-ibu. Kata ibunya, jadi mantu aku aja. Ustaz, saya mau gak jadi mantu aku? Pas kulihat mamanya kan, wah cantik mamanya ini. Anaknya pasti cantik. Pas ketemu anaknya ternyata anaknya mirip bapaknya. Ya, minimal pasang foto orang tuamu di situ dua-duanya. Jangan foto apa Instagramnya kosong, isinya BTS semua, Korea semua isinya. Kenapa pasang foto Korea? Kok merasa mirip Korea? Jauh. Ya, jamaah. Pas pertama kali saya lihat lingkungannya Islami, ya karena almaru ala dini khalili. Seorang itu dilihat lingkungannya, ya agama temennya. Ya kalau temennya baik, lingkungannya baik, insya Allah baik. Ya jadi bergabunglah sama kelompok-kelompok yang baik. Karena bohong kalau ada orang mengatakan kalau saya alhamdulillah sudah kuat tidak terpengaruh lingkungan. Tidak, pasti lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Tidak bisa bohong kalau ada orang bilang tidak terpengaruh lingkungan. Pasti minimal ada ikut sedikit sama lingkungannya. Jadi pilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita bu, ya bawa ke masjid. Makanya saya senang anak-anak itu. Makanya anak-anak datang ke sini gangguin saya ceramah, saya ladeni semua supaya dia tidak takut masuk ke masjid. Bikinkan lingkungan yang baik. Jamaah, kata Al-Quran, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Di ayat yang lain satu kali aja Allah bilang takwa, tapi di ayat ini 2 kali Allah bilang takwa. Kata mufassir, takwa yang pertama, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin. Kalau sanggupnya ya sholat wajibnya aja dulu, pelan-pelan,
Kalau Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun lalu Ustaz, setelah Ramadan saya cuma sanggupnya sholat wajib aja. Alhamdulillah Ustaz, saya udah sholat. Dulu saya nggak sholat. Ya, Mas Tato tuh semaksimal mungkin. Sekarang tambahin apa? Tambahinlah sholat qobliyah subuh minimal. 1 kali sholat sunnah dalam 1 hari. Apa itu? Qobliyah subuh. Ya. Kata Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dan perhatikanlah hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Kata mufassir, takwa yang kedua adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Nah, dari bertakwa semaksimal mungkin menjadi bertakwa sejati ada prosesnya. Apa prosesnya? Namanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah untuk hari esokmu. Hitung-hitunglah. Ramadan tahun lalu ternyata saya khatam 3 kali. Ramadan tahun ini jangankan 3 kali, 1 kali aja tidak. Ramadan tahun lalu setelah Ramadan saya berhenti baca Quran. Insya Allah hari ini Ramadan tahun ini saya memperbaiki lebih baik lagi setelah keluar Ramadan. Ibu, kenapa orang takbiran itu pas keluar Ramadan? Ada nggak orang takbiran pas 15 Ramadan? Tidak ada. Ada nggak orang takbiran 28 Ramadan? Tidak ada. Paling tes mic aja tuh, cek sound, ya, atau orang takbir keliling, ya, 29. Kapan orang takbiran? Pas malam Idul Fitri. Kenapa orang takbiran pas Idul Fitri bukan pas Ramadannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa orang takbirannya itu pas Idul Fitrinya, bukan pas Ramadannya? Karena apa coba? Hadiahnya foto bareng. Karena apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha, bisa juga Allah lebih besar. Artinya akbar itu ya misalnya ana akbaru minka, saya lebih besar dari kamu. Ya, ana asgharu minka, saya lebih kecil. Ya, dari bentuk asghar itu af'al, ya. Akbar itu lebih. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Jadi misalnya orang sholat, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar daripada pekerjaanku. Saya tinggalkan pekerjaanku karena Allah lebih besar. Lebih besar daripada keluargaku. Saya tinggalkan keluargaku. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala kesibukanku. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari dunia. Kenapa orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pada saat lebaran, pada saat malam lebaran? Karena ternyata pada saat Ramadan Allah memang maha besar, tapi keluar Ramadan Allah mengecil. Waktu Ramadan Allah lebih besar daripada HP. Al-Quran lebih utama daripada HP. Keluar Ramadan Al-Quran masuk lemari, HP terus menerus. Pas Ramadan mukenahnya dipakai ke masjid. Tapi keluar Ramadan mukenahnya ditaruh, udah nggak di masjid lagi. Nah, banyak yang seperti itu. Allah maha besar hanya pada saat bulan Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak besar lagi. Jamaah. Kata Al-Quran, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Lanjutan ayatnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Al-Quran, jangan seperti orang yang lupa dengan Allah. Kalau orang lupa sama Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Jamaah, pernah lihat orang lupa pada dirinya sendiri, Pak? Mana itu maksudnya? Ternyata orang yang lupa pada dirinya sendiri bukan orang yang lupa namanya siapa. Namaku siapa ya? Bukan. Atau lupa rumahnya di mana? Bukan. Siapa itu orang yang lupa pada dirinya sendiri? Ini, dengarkan ayat ini.
Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nabi Adam ketika selesai diciptakan, apakah iblis langsung disuruh bersujud kepada Adam? Tidak. Kapan iblis disuruh sujud sama Adam? Malaikat disuruh sujud sama Adam? Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jamaah, iblis disuruh sujud kepada Adam alaihissalam adalah setelah Adam ditiupkan ruh kepadanya. Jadi waktu Adam belum ada ruhnya, itu tidak disuruh sujud. Tapi ketika sudah ditiupkan ruh, baru diminta malaikat, iblis, semuanya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Ternyata yang bikin manusia mulia itu bukan fisiknya, tapi ruhnya. Ruhnya. Banyak orang lupa sama Allah, dan dia juga menjadi lupa untuk kasih makan ruhnya. Sibuk kasih makan fisiknya, tubuhnya, tapi lupa kasih makan ruhaniyahnya. Mana kasih makan roh itu? Ta'lim. Datanglah kita ta'lim ke masjid. Lihatlah ta'lim yang ada di televisi. Bukalah YouTube, bukalah ceramah-ceramah banyak di sana. Tapi jangan ceramah-ceramah yang sudah dipotong-potong, karena nanti salah paham. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Bayangin Bu kalau dipotong. Celaka bagi orang yang sholat. Memang tidak boleh kita dengar itu setengah-setengah tuh. Ya. Jadi kalau dengar berita, dengar informasi, jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jelasin. Ya, minta klarifikasi. Jamaah. Orang kalau lupa sama Allah, dia akan lupa kepada rohnya sendiri. Orang kalau sudah lupa sama rohnya sendiri, maka dia tidak akan menjadi seorang yang mulia lagi. Karena yang membuat kita mulia adalah roh kita, bukan jasad kita. Jamaah. Kita lanjutkan setelah 3 bapak ini ke toilet. Kasihan dia duduk dari tadi. Apa kata Al-Quran? Sambungan ayatnya. Mana tadi hafal? Belum sampai hafal situ ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Waktu saya belum menghafal Quran, ini murattal favorit, namanya Syekh Muhammad Ayyub. Kalau sekarang aku dengar anak-anak tahfiz sama semua lagunya, ya, al-afasi semua, Musyair Rasyid semua, pakailah nada yang lain. Paling bagus kalau mau belajar tajwid itu namanya Siddiq Al-Minshawi sama Mahmud Khalil Al-Qusari. Kalau mau belajar tajwid jangan dengerin Imam Mekkah. Imam Mekkah itu seenaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih harakatnya itu. Harusnya cuma 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelebihan. Ya kalau udah pro player, silahkan. Tapi kalau baru newbie, baru jangan belajar tajwid sama Imam Mekkah. Karena Imam Mekkah imamin seenaknya, ya, sama Imam Mahir Al-Maqri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masih aman. Ar-Rahmanir Rahim, lebih. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, lebih harakatnya, lebih matnya. Nah, kalau mau bagus belajar Mahmud Khalil Al-Qusari atau Siddiq Al-Minshawi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla ثم كلا سيعلمون
Tajwidnya pas. Mahmud Khalil Al-Qusari juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, belajar tajwidnya. Belakangan itu nadanya. Suara itu belakangan. Nada tartil belakangan itu. Ya, yang paling penting itu tajwidnya. Ibu, belajar Al-Qur'an ya Bu ya. Belajar tahsin. Perbaiki bacaan kita. Ada ayat begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kamu di luar batas kemampuanmu. Tapi ada penjelasannya ayat ini, bukan hanya tentang ujian, tapi semua kemampuanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua kemampuanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak belajar nyebutin za. Dari dulu dan sekarang tidak bisa bedain mana jim mana zai. Idza ja ijaza, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, zulzilatil ardu zilzalaha. No, pakai zal, ada zai, ya. Kalau orang Sulawesi, kalau orang di kampung itu semua. Jadi jangan cari ustaz di Makassar, tidak ada ustaz di Makassar. Dan yang ada ustaz. Ustaz. Ya, ro jadi ra. Orang Padang juga ya. Kayaknya orang Padang juga ro jadi ra. Ya, sirata. Kalau orang Makassar, sirata lasina an'amta alaihim. Belum lagi ujungnya semua jadi mg. Qul ya ayyuhal kafirun. La mata belum. Ya, kalau enggak belajar, tapi kalau belajar bisa dirubah, bisa. Jangan alasan kami ini kan lidah Indonesia, Wah, bukan lidah Indonesia, lidah tidak mau belajar. Tidak ada alasan, bisa. Kata Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Bukankah sudah dimudahkan Al-Quran bagimu? Dimudahkan. Seandainya bilang lidah Indonesia tidak bisa, saya lidah Indonesia juga. Ya, Ustaz Hasanuddin Sinaga, imam besar Istiqlal, Ustaz Salim Ghazali, juara internasional, mengalahkan negara-negara Arab tahfiz lidah Indonesia. Ya, tapi bisa kalau belajar. Ibu, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran bersama malaikat yang agung. Tapi orang yang tersangkut-sangkut bacanya, orang yang masih belajar itu falahu ajran. 2 kali lipat pahalanya lebih banyak. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ustaz, kenapa 2 kali lipat? Karena 1 huruf 10 pahalanya. Kalau orang lancar, wailul likulli humazatil lumazah, 20 huruf, ya, pahalanya 200. Kalau yang baru belajar 2 kali lipat, lebih banyak. Wailuk wa wailuk wailul likulli, lebih banyak hurufnya. Jadi banyak pahalanya. Jadi jangan berhenti belajar. Tapi jangan juga bilang ya udah kalau begitu saya belajar aja sampai tidak. Ya, tetap bersama malaikat yang agung, yang orang yang mahir baca Quran. Ibu, bulan yang paling agung bulan Ramadan karena ada Al-Qur'an diturunkan, bulannya Al-Qur'an. Malam paling agung malam Lailatul Qadar karena diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nabi yang paling agung Nabi Muhammad SAW karena padanya turun Al-Quran. Malaikat yang paling agung Sayyidul Malaika, malaikat Jibril karena dia yang bawa Quran. Kota yang paling agung apa? Makkah, Madinah karena di sana turun Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran jadi mulia. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran jadi mulia. Jadi jangan pernah terlepas dengan Al-Quran. Minimal Yasin. Minimal ya Yasin. Saya juga tidak setuju kalau ada orang melarang bid'ah baca Yasin. Enggak, ya minimal itulah. Ya. Tapi belajar juga surah yang lain. Jangan juga dilarang karena Yasin itu ada dalilnya. Apapun hajat kita selesaikan dengan Yasin.
Menyelesaikan dengan Yasin. Baca Yasin, terus hajatnya ada, boleh dengan surah Yasin insyaallah. Tapi jangan itu juga terus ulang tahun Yasin, orang mati Yasin, akikah Yasin, tahlilah Yasin lagi. Ya, Isra Mi'raj Yasin lagi. Ya cobalah malam Jumat Al-Kahfi minimal 10 ayat dulu ya Bu ya. Ini saran saya, mudah-mudahan saya kasih oleh-oleh. Apa oleh Ustaz Sam? Ustaz Sam bilang saran katanya kalau malam Jumat setelah baca Yasin baca Al-Kahfi 10 ayat. 10 ayat aja dulu. Bulan depan tambah lagi 10. Bulan depannya lagi tambah lagi 10, 30. Nanti terbiasa baca surah Al-Kahfi. Susah itu kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau berjamaah insyaallah lebih gampang. Ada ustaz kita bisa mimpin insyaallah baca surah Al-Kahfi. Jamaah. Jangan lupa sama Allah sehingga lupa pada diri sendiri. Bagaimana ustaz caranya supaya tidak lupa sama Allah? Caranya adalah Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Kata Al-Quran, seandainya Al-Quran turun di atas gunung, maka gunung itu akan khasyi'an mutasaddi'an, akan khusyuk. Ibu-ibu, apa itu khusyuk? Udah pernah sholat khusyuk belum? Allahu Akbar. Ada ayam di kulkas ternyata. Allahu Akbar. Itu enaknya di sop apa digoreng ya? Sallallahu alaihi. Hari ini besok aja. Ada bumbunya enggak ya? Oh, itu sholat pikirannya ayam. Pernah kayak gitu? Atau minimal begini, pas sujud, Allahu Akbar. Ini tahiyat apa berdiri ya? Ini udah rakaat terakhir atau rakaat ketiga ya? Bagaimana kalau begitu? Kembalikan langsung ke pikiran. Jadi kalau ada barang hilang, langsung sholat. Ingat itu di mana? Oh Allah, ternyata kunci motor di kulkas. Langsung ingat. Nah, apa itu khusyuk? Apakah khusyuk harus kosong pikirannya? Nah, khusyuk itu artinya relax. Relax. Saya kasih aja arti gampangnya. Khusyuk itu artinya relax. Relax. Jadi kalau mau sholat relax. Jangan mau sholat buru-buru. Udah mau sholat masih buka HP-nya. Ya, udah mau sholat masih lihat statusnya orang. Pak, tetangga sebelah mobil baru. Yang di sana kulkas baru. Si ibu itu beli rumah baru, beli televisi baru. Kata suaminya, "Mah, itu tahu gak itu sana? Kenapa? Itu dia istri baru." Jamaah. Ya, jadi relax. Bagaimana kita sholat itu relax? Alhamdulillah Masjid Al-Isra kipas anginnya banyak. Karena salah satu bikin dari relax itu kan gerah. AC-nya banyak. Ya. Apalagi yang bikin orang tidak relax? Karena tidak ngerti bacanya. Orang kalau ngerti Bu, enaknya sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita seakan-akan dengar Allah jawab, Hamdani abdi, hambaku sedang memuji. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, Athna alaihi abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah jawab, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, Hada baini wa bain abdi, wa li abdi ma sa'ala. Apapun yang diminta hambaku, aku kasih kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab, apapun yang kau minta aku kasih. Oh, itu baru Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil
langsung memuji Allah. Kenapa? Supaya kita tidak haus pujian. Ya Allah, di luar ibadah saya mau dipuji, tapi dalam sholatku ini ya Allah, Engkau lah yang pantas dipuji. Ya. Kenapa orang habis sholat langsung baca Astaghfirullahaladzim? Kenapa? Langsung mohon ampun. Kan ada juga yang baca Alhamdulillah, ada juga Astagfirullah. Tapi saya memakai yang Astagfirullah. Saya langsung Astagfirullah setelah sholat. Kenapa? Karena seakan-akan kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya. Di dalam sholat saja saya ingat dunia, apalagi di luar sholat. Astagfirullah. Di dalam sholat saja saya tidak ingat Engkau ya Allah, apalagi di luar sholat. Di dalam sholat saja lupa Allah, apalagi di luar sholat. Subhanallah. Bagaimana caranya supaya kita khashi'an mutasaddian min khasyatillah? Kata Al-Quran, seandainya Al-Quran turun di gunung, maka gunung itu khusyuk dan tunduk kepada Allah. Nah, bayangkan, gunung saja bisa khusyuk karena Al-Quran, apalagi hati kita. Maka perbanyak baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu lengkap, Bu. Corona, ada nggak dalam Al-Quran itu corona? Pandemi? Hah? Ada. Banjir. Ya. Kalau dulu zaman Nabi Nuh banjir air, orang tidak bisa kemana-mana. Kalau sekarang orang tidak bisa kemana-mana karena banjir virus. Ya. Bukan banjir virusnya sih yang bikin kita tidak bisa kemana-mana, banjir peraturan. Ya. Tidak jelas lagi peraturannya. Tolong ini di-cut ya. Tapi kalau udah terlanjur tidak apa-apa. Mudik tidak boleh, pulang kampung boleh. Halal dihalal tidak boleh, pembukaan pengajian boleh. Padahal orangnya itu aja. Jamaah. Kita ceramah di televisi tidak boleh pakai jamaah, harus pakai masker. Sinetron tidak pakai masker. Padahal yang kehidupan sehari-hari sinetron, yang syuting tiap malam. Tahu Bu sinetron itu yang bagus itu? Maksudnya yang rating siapa Bu? Nah, Allah. Jadi malam ini nggak nonton berarti ya? Itu kalau sinetron rating bagus dan setiap hari tayang, itu kalau tayang malam bikinnya sore. Editornya tuh udah standby di situ. Jadi di syuting langsung edit, langsung itu. Itu kayak Kian Santang, kayak begitu tuh. Bikin siang langsung tayang malam, Kira-kira itu bikinnya pas corona atau tidak? Pas corona lah. Harus kita setengah mati ceramah pakai masker. Sinetron tidak pakai masker. La haula wala quwwata illa billah. Tolong ini di-cut ya, tapi kalau live enggak apa-apa lah. Saya kemarin waktu menikah duk ser. Ini kalau kita digeruduk ini pas nikah ini malunya luar biasa. Saya itu merasa tenang pas apa? Pas saya keluar dari restoran tempat kita nikah, ada bunga dari Jokowi. Selamat menempuh hidup baru dari Jokowi dan Ibu. Masya Allah, mantap. Berarti kita aman ini pernikahan. Mematuhi protokol maksudnya. Jamaah. Ada dalam Al-Quran. Kalau sekarang kita banjir virus, dulu banjir air. Kalau kita tidak bisa keluar rumah, dulu ada dalam Al-Quran siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Jangankan keluar rumah, dia terjebak dalam perut ikan. Tapi doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 40 hari 40 malam Nabi Yunus dalam perut ikan tetap kenyang, tetap dapat rezeki. Kenapa? Karena berpasrah diri kepada Allah. Kita dalam rumah juga perbanyak zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Sekarang kira-kira Bu, ada enggak kita kesempatan tidak kena corona? Ya ada rasanya. Pasti kita kena deh. Ya. Uang ada virusnya, HP ada virus. Pokoknya di mana-mana. Anak-anak keluar lari-lari ambil virus bawa pulang ke rumahnya. Ya, pokoknya susah kayaknya kita terlepas ini. Susah ya? Susah. Ada doanya. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kira-kira waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, malaikat mengatakan, Ibrahim, mau kutolongin enggak? Kata Ibrahim, saya tidak butuh pertolonganmu, tapi saya butuh pertolongannya Allah. Jibril saja ditolak. Ya, seandainya orang boleh minta selain Allah, maka Ibrahim pada saat itu minta sama Jibril.
Saking tidak bolehnya orang minta selain Allah. Minta sama malaikat saja tidak boleh, apalagi ke pohon, Bu. Apalagi ke dukun. Ya, nanya-nanya. Kalau dukun beranak boleh. Ya, peramal. Ya, kalau ramalan cuaca tidak apa-apa. Ya. Kalau peramal gimana ini? Datang ke kuburannya kakeknya, nyekar, bertanya, kakek, cucumu mau ujian. Kata kakeknya di dalam, ngapain kau minta tolong sama saya saja tidak selesai ujianku di bawah sini. Saya mungkar nakir. Ujian aja bukan urusanku. Ya kan? Ya, jangan minta selain daripada Allah. Minta sama Allah. Apa bahasa Arabnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Apinya padam enggak, Bu? Pertanyaannya. Apinya padam enggak? Enggak. Tapi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya menjadi dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kita keluar ini masih ada corona enggak? Covid? Masih ada. Tapi bisa jadi Allah ubah yang awalnya membunuh berbahaya menjadi vitamin untuk kita corona itu. Ya, karena bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi jangan juga gegabah, tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Saya sampaikan ini karena direkam. Ya, perhatikan kebersihan, karena Islam itu juga memperhatikan kebersihan. Semua kitab-kitab fikih diawali dengan toharah. Ya, Nabi SAW disunnahkan bangun tidur langsung cuci apa? Cuci muka? Enggak. Bangun tidur langsung cuci tangan. Ya. Kalau sekarang orang cuci tangan baru zaman Nabi, bangun tidur langsung cuci tangan. Karena kita tidak tahu tangan ini bermalam di mana. Ya, sinilah. Di mana tangannya, kemana-mana tangannya. Jadi bangun tidur langsung cuci tangan. Itulah kebersihan dijaga. Jamaah. Tapi berserah diri kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, ilmu pengetahuan, dekati ilmu. Yang kedua, jangan lepas dengan Al-Quran sehingga hati menjadi khusyuk. Lalu apa lagi? Jangan lepas dari pertolongan Allah. Ujung akhir daripada surah Al-Hasyr itu berbicara tentang Allah semua. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, jangan lupa untuk datang ke majelis ilmu, berilmu, mengajar, belajar, mendengar, mencintai ilmu, sponsor ilmu, kemudian dekati Al-Quran. Semua yang dekat dengan Al-Quran akan mulia, dan juga jangan pernah terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan yang hadir semua ini saya doakan. Ada satu kisah dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi menceritakan seorang nabi pada masa Bani Israel. Beliau kagum dengan umatnya, banyak. Alhamdulillah umatku banyak. Tiba-tiba meninggal 40.000 umatnya. Meninggal 40.000 meninggal umatnya. Ternyata kata Allah, umatmu terkena wabah karena kau memujinya, terkena ain lah istilahnya, dipuji tapi dengan pujian yang tidak bagus, ya. Jadi kalau kita memuji orang apa? Bagaimana caranya kalau memuji orang? Masya Allah, falyubarrik, dan doakan. Misalnya lihat anak kecil, Masya Allah, barakallahu fiik,
doakan ya. Lihat mobil baru orang, masya Allah, barakallahu lak fiha. Semoga engkau diberkahi Allah dari mobil itu. Barakallahu lak fiha, gitu ya. Kalau doakan orang supaya orang tidak terkena ain. Kita juga kalau dipuji orang bilangnya apa? Hadza min fadli rabbi, atau bilang masya Allah la quwwata illa billah. Ibu kalau mau selfie, Bu, ibu mau muji wajah ibu sendiri sama selfie ya, atau merasa cantik atau mau memuji dirinya, karena kan kita harus bersyukur juga dengan apa yang kita punya. Misalnya rumahnya ya, masuk rumah baru, apa bacanya ya, falaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah ya, masya Allah la quwwata illa billah. Artinya ini saya punya, ini tidak ada yang saya mampu kalau kecuali dari Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Jadi kalau kita muji anak kita, muji keluarga kita, muji suami, muji istri, muji siapapun itu, masya Allah la quwwata illa billah. Nah, dalam kitab Al-Qur'an ceritakan Nabi ini memuji umatnya, tapi terkena ain umatnya, 40.000 meninggal dunia. Lalu diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan umatmu, ini doanya. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Malam hari ini saya doakan semua yang hadir di sini. Saya meminta kepada Allah membentengi yang hadir semuanya ini dari asu, dari segala macam kejahatan, baik itu virus, baik kejahatan apapun itu, bil hayyul qayyum, dengan zat Allah yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha berlindung, alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah tidur selama-lamanya, tidak pernah mati selama-lamanya, Allah Subhanahu wa taala. Wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Dengan ucapan, dengan kekuatan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya doakan semuanya insyaallah selamat, diberikan keturunan yang saleh dan salihah insyaallah, dan juga menjadi pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, serta yang berakhlak Al-Qur'an. Saya doakan juga saya sama Jihan, semoga menjadi keluarga yang bukan hanya di dunia uu-nya, tapi sampai di Jannatul Firdaus insyaallah. Dan emang ngerti uu apa? Semoga saya bisa mencontoh akhlak Rasulullah, dan Jihan bisa mencontoh akhlaknya Ibunda Khadijah insyaallah ya. Kenapa bukan Aisyah, Ustaz? Karena Khadijah itu istri pertama. Bukan berarti saya mau tambah istri, bukan. Karena yang disebut-sebut sama Rasulullah itu lebih sering Khadijah dibanding Aisyah. Bahkan Aisyah itu selalu cemburu karena Nabi selalu sebut Khadijah. Tapi kalau yang cerdas, lebih cerdas Aisyah. Kenapa cerdas? Karena banyak sekali riwayat hadis itu an Aisyah radhiyallahu an Aisyah. Seandainya dari Aisyah, jarang ada hadis sampai ke kita tentang bagaimana Nabi di kamar, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi ini, bagaimana Nabi ini. Ya, kecerdasannya. Tapi kalau cintanya Nabi, tidak ada melebihi cintanya kepada istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan kami menjadi keluarga sakinah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, yang menjadi qurrata a'yun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.
اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام. يا الله بريكا كامير زكي برزيارة مسجد الحرام بأنت ركامي يا الله لا ينتر تندا untuk berangkat haji ya Allah. Panggil kami, undang kami berziarah, beribadah haji dan umrah di tanah harammu ya Allah. Di antara kami jikalau ada yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang orang tuanya sedang sakit sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia, terangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang masih belum Engkau ampuni dosanya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau ampuni dosanya ya Allah ya Rahman. Di antara kami ada yang sedang dalam kesulitan ya Allah, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Di antara kami di sini ada yang belum Engkau karuniakan keturunan, jangan Engkau biarkan ia hidup sendiri ya Allah. Berikan keturunan yang saleh dan salihah, berikan keturunan kepada kami yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.